Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Ramadhani S dengan NIM 25042171. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori struktural fungsionalisme, yang mana terdapat pada mata kuliah teori sosial dengan dosen pengampu Ibu Yolia Hanoselina SIP MAP. Nah, di sini kita akan masuk pada materi yang pertama. Kita akan mencari tahu dulu apa itu teori struktural fungsionalisme. Yang pertama ada substansi teori struktural fungsionalisme. Teori struktural fungsionalisme ini merupakan salah satu teori dalam ilmu sosial yang melihat bagaimana masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau struktur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, tokoh yang terkenal dalam teori ini di antara lain ada Thelchor Pansos dan Robert Camerton. Menurut teori ini, setiap bagian dalam masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian lain dan dapat mengganggu keseimbangan sistem secara keseluruhan. Dalam pandangan ini, masyarakat diibaratkan sebagai tubuh manusia. Setiap organ memiliki fungsi tertentu, misalnya jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk bernafas. Jika salah satu organ terganggu, maka seluruh tubuh juga akan terkena dampaknya. Nah, begitu juga dengan masyarakat. Setiap struktur harus menjalankan fungsinya dengan baik agar sistem berjalan dengan stabil. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya nilai dan norma beserta aturan sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Nilai dan norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu agar sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian keunggulan teori struktural fungsionalisme. Keunggulan yang pertama adalah teori ini mampu menjelaskan bagaimana masyarakat dapat stabil dan tetap teratur. Dengan memahami fungsi dari setiap struktur, kita bisa melihat bagaimana keteraturan sosial dibentuk. Keunggulan yang kedua, teori ini membantu kita memahami peran-peran lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat, seperti peran pemerintah dalam mengatur kebijakan atau peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Keunggulan yang ketiga, teori ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis dan menganalisis suatu masalah sosial, karena melihat hubungan antar bagian secara menyeluruh. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama, teori ini cenderung menekankan pada stabilitas keseimbangan, sehingga kurang mampu menjelaskan perubahan sosial dengan cepat, seperti konflik dan revolusi. Kelemahan yang kedua, teori ini sering dianggap sebagai konflik dalam masyarakat, padahal kenyataannya konflik juga merupakan bagian penting dalam proses perubahan sosial. Kelemahan yang ketiga, teori ini cenderung melihat semua struktur sebagai sesuatu yang positif dan fungsional. Padahal, dalam praktiknya tidak semua struktur memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang implementasi dalam bidang administrasi publik. Dalam administrasi publik, teori struktural fungsionalisme dapat digunakan untuk memahami bagaimana lembaga pemerintahan bekerja dalam suatu sistem. Setiap instansi atau lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan.
Misalnya, pemerintah terdapat lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menjalankan pemerintahan. Jika salah satu lembaga tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah secara keseluruhan. Selain itu, teori ini juga dapat diterapkan dalam pembagian kerja birokrasi. Sebagai pegawai, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas agar pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pelayanan publik, teori ini membantu memastikan bahwa setiap bagian dalam sistem pelayanan publik, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima pelayanan secara optimal. Contoh lainnya adalah penyusunan kebijakan publik. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan budaya, agar kebijakan dapat dibuat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing. Teori ini memiliki keunggulan dalam menjelaskan stabilitas sosial, namun memiliki kelemahan karena kurang memperhatikan konflik dan perubahan. Dalam administrasi publik, teori ini sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan terorganisir. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.